Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gusime Kartika, NIM G1B1164 dari Prodi Ilmu Keperawatan Universitas Jambi. Nah, baiklah, kali ini saya ingin menjelaskan tentang materi pemberian nutrisi enteral dan parenteral. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu nutrisi enteral. Nutrisi enteral adalah pemberian asupan nutrisi melalui saluran cerna dengan menggunakan feeding tube, kateter, atau stoma langsung melintas sampai ke bagian tertentu dari saluran cerna. Pemberian nutrisi dengan cara ini mengabaikan peran mulut dan esofagus sebagai tempat pertama masuknya makanan. Nah, lalu target yang dituju adalah bagian usus paling proksimal yang masih dapat menjalankan fungsinya dimulai dari lambung hingga usus halus. Nah, lalu manfaat nutrisi enteral tidak jauh berbeda dengan cara pemberian peroral, yaitu proses pencernaan dan absorpsi nutrisi dapat berlangsung secara aman, mendekati fungsi fisiologis, mampu menjadi imunitas saluran cerna, mengurangi pertumbuhan bakteri yang berlebihan, menjadi keseimbangan mikroorganisme saluran cerna, mudah dan lebih murah dari segi finansial. Nah, lalu ada rute nutrisi enteral. Pemberian nutrisi enteral dapat dilakukan dengan menggunakan feeding tube. Dukungan nutrisi dengan menggunakan feeding tube berdasarkan lokasi insersi feeding tube dibedakan menjadi transasal dan enterostomi. Nah, nutrisi enteral transasal dikenal sebagai cara yang non-invasif. Dapat diberikan melalui orogastrik, nasoduodenal, dan nasojejunal. Nah, nutrisi enteral dengan menggunakan cara tersebut dilakukan dengan menginsersikan feeding tube melalui mulut atau hidung sampai ke lokasi saluran cerna tertentu. Nah, kemudian nutrisi enteral enterostomi. Pemberian nutrisi secara enterostomi dapat dilakukan dengan cara gastrostomi dan jujunostomi. Nah, formula nutrisi ini diberikan melalui feeding tube yang terpasang pada area gastrostomi dan jujunostomi. Pemberian nutrisi enteral secara gastrostomi atau jujunostomi dianggap mampu mempertahankan posisi feeding tube dalam jangka waktu lama atau lebih dari 3 bulan karena terfiksasi pada dinding abdomen anterior. Tidak terpengaruh gerakan pernapasan, dapat menghindari komplikasi kronik nasal discharge, sinusitis, perkembangan yang abnormal dari hidung, trauma psikologis, serta problem vending di kemudian hari. Nah, kemudian ada formula dukungan nutrisi enteral. Nah, dukungan nutrisi pada anak sakit secara ideal pada prinsipnya harus memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh yang meliputi asupan makronutrien, mikronutrien, dan trace elemen secara adekuat. Pemberian nutrisi enteral dapat dilakukan dengan menentukan formula yang akan diberikan berdasarkan usia penderita, penyakit yang diderita, kebutuhan kalori, dan cairan kondisi saluran cerna, serta status gizi penderita. Nah, kemudian ada cara pemberian nutrisi enteral. Pemberian dukungan nutrisi enteral dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu bolus feeding dan continuous drip feeding. Nah, bolus feeding pemberian formula enteral dengan cara bolus dapat dilakukan dengan menggunakan NGT atau OGT dan diberikan secara terbagi setiap 3-4 jam sebanyak 250 sampai 350 ml. Nah, bolus feeding dengan formula isotonik dapat dimulai dengan jumlah keseluruhan sesuai dengan dibutuhkan sejak hari pertama. Sedangkan formula hipertonik dimulai setengah dari jumlah yang dibutuhkan pada hari pertama. Nah, lalu continuous drip feeding. Pemberian formula enteral dengan cara continuous drip feeding dilakukan dengan menggunakan infus pump. Pemberian formula enteral dengan cara ini diberikan dengan kecepatan 20-40 ml per jam dalam 8-12 jam pertama, ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan kemampuan toleransi anak. Nah, lalu komplikasi nutrisi enteral. Komplikasi nutrisi enteral meliputi komplikasi mekanik, gastrointestinal, dan metabolik. Komplikasi mekanik
meliputi lesi dekubitus, obstruksi kateter, kateter displacement. Nah, kalau komplikasi gastrointestinal meliputi regurgitasi, aspirasi, muntah, diare, konstipasi, pneumatosis intestinal, dan nekrosis jejunal. Nah, lalu kemudian komplikasi metabolik itu meliputi gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit, hiperglikemi, dan Fending syndrome. Nah, pada pemberian nutrisi enteral dapat dilakukan monitoring secara ketat selama pemberian nutrisi enteral dan mewaspadai timbulnya komplikasi yang mungkin terjadi. Nah, selanjutnya kita membahas nutrisi parenteral. Nah, dukungan nutrisi secara parenteral dapat didefinisikan sebagai pemberian asupan nutrisi yang diberikan melalui pembuluh darah dan masuk dalam sirkulasi darah. Dukungan nutrisi secara parenteral diberikan apabila keadaan penderita tidak memungkinkan untuk mendapatkan dukungan nutrisi enteral dan atas pertimbangan indikasi tertentu. Nah, kemudian cara pemberian nutrisi parenteral. Nah, cara pemberian nutrisi secara parenteral dapat dibedakan berdasarkan konsentrasi formula nutrisi parenteral yang ingin diberikan kepada penderita, yaitu larutan isotonis dan hipertonis. Jenis konsentrasi isotonis diberikan melalui akses vena perifer, sedangkan nutrisi dengan konsentrasi yang hipertonis diberikan melalui vena sentral. Nah, kemudian komposisi formula nutrisi parenteral. Komposisi nutrisi secara parenteral harus memenuhi kebutuhan makronutrien atau karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, mikronutriennya vitamin dan trace elemen, serta keseimbangan cairan. Nah, lalu ada komplikasi nutrisi parenteral. Nah, komplikasi yang terjadi dapat berupa komplikasi teknis, metabolik, maupun infeksi. Nah, komplikasi teknis dari penggunaan nutrisi parenteral meliputi pneumotorak, hemotorak, hidromediastinum, trauma arteri, laserasi arteri, hematom, dan emboli kateter. Penggunaan kateter dalam pemberian nutrisi parenteral berkaitan erat dengan infeksi. Biasanya berhubungan dengan perawatan kateter yang tidak baik. Nah, lalu ada komplikasi metabolik berhubungan dengan penggunaan infus cairan, intravena, penggunaan karbohidrat dan protein, osteopenia, prematuritas, serta disfungsi hepatobiliar. Disfungsi hepar merupakan komplikasi nutrisi parenteral yang paling sering dan berbahaya. Nah, lalu ada SOP pemberian nutrisi enteral dan parenteral. Nah, yang pertama ada alat dan bahannya, yaitu nasogastric tube, lubrikan, kateter tip, plester, segelas air dan sedotan, sarung tangan, pinset, semprit irigasi berukuran 20-50 ml. Nah, langkah kerjanya, yang pertama kita mengecek identitas pasien dan menjelaskan prosedur penggunaannya. Nah, lalu kemudian kita menyiapkan alat-alat dan bahannya, menempatkan pasien pada posisi duduk atau Fowler tinggi dengan leher hiperekstensi. Jika klien koma, menempatkan dengan posisi semi-Fowler. Nah, lalu melakukan pengukuran, mencuci tangan, memakai sarung tangan, lubrikasi selang 10-20 ml, lalu memasukkan secara lembut hingga ke posterior nasofaring. Kemudian merefleksikan kepala setelah selang masuk ke nasofaring, merelaksasikan pasien, mendorongkan klien untuk menelan dan jangan memaksa untuk memasukkan. Kemudian melepaskan sarung tangan dan memasang plaster. Dan yang terakhir, mengecek pemasangan dengan auskultasi lambung atau pemasangan benar terdengar suara udara dan aspirasi isi lambung. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang materi pemberian nutrisi enteral dan parenteral. Nah, jika selama saya menyampaikan terdapat kesalahan kata ataupun ucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.